Tiara tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis. Ia sangat terkejut mendengar apa yang Bayu jelaskan. Ia makin sedih mengingat Aditya kini yang tidak tinggal bersamanya. Ia sangat merindukan anak sulungnya tersebut. Ia tidak sabar ingin bertemu Aditya. 2 bulan berpisah dengan sang buah hati, rasanya seperti berabad-abad lamanya. Ia tidak tahu seperti apa keadaan Aditya saat ini. Ia selalu mencemaskan anaknya tersebut. Kita harus cari Adit, Mas. Begitu pinta Tiara kepada Arya setelah mengakhiri telepon dengan Bayu. Tapi sampai detik ini, pihak berwajib belum menemukan titik terang, sayang. Arya selalu bersabar menenangkan Tiara. Mas Bayu bilang, ayah pernah melihat seorang anak yang mirip dengan Adit. Tapi ayah tidak berhasil menghampiri anak itu karena keburu pergi. Terus, temannya Mas Bayu yang berprofesi sebagai dokter juga memiliki pasien baru-baru ini yang bernama Adit. Apa itu kebetulan, Mas? Bisa jadi, sayang. Sebab banyak anak yang memiliki nama yang sama dengan anak kita. Tapi kita harus tetap berusaha, Mas. Aku ingin Adit kembali ke rumah ini. Ya, sayang. Sabar ya. Arya langsung mendekap tubuh istrinya itu. Hati Tiara mengatakan kalau anak yang dilihat ayahnya benar Aditya. Sebab keluarga Arya sudah berusaha mencari anak itu di kota ini. Tetapi Aditya belum juga ditemukan. Tiara berpikir, jika memang Aditya tidak berada di kota tempat tinggal mereka, bisa saja seseorang telah membawanya ke kota lain. Tiara tidak menyangka kalau seseorang itu tega memisahkan dirinya dengan sang buah hati tercinta. Sementara itu, Arya tidak kuasa melihat kesedihan yang terpancar dari wajah Tiara setiap mengingat Aditya yang belum kunjung ditemukan. Ia berharap agar segera mengetahui keberadaan anak sulung istrinya tersebut. Mas, sebaiknya kita mencari Adit di kota kelahiranku. Tiara kembali membuka suara, lalu melepas pelukan suaminya. Tapi kamu lagi hamil, sayang. Apa yang Arya pikirkan akhirnya keluar dari bibir Tiara. Aku ingin segera menemukan Adit, Mas. Kamu tenang aja, aku pasti kuat. Tiara berusaha meyakinkan laki-laki yang berstatus sebagai suaminya tersebut. Arga gimana, sayang? Tetap ikut, Mas. Aku gak akan tenang kalau harus berpisah dari anakku. Jika itu memang keputusanmu, kita akan segera berangkat ke kota kelahiranmu. Arya tidak mampu menolak permintaan Tiara. Besok ya, Mas? Iya, sayang. Arya melihat perubahan di wajah Tiara setelah dirinya setuju berangkat besok ke kota tempat tinggal mertuanya. Ia turut bahagia menyadari sikap yang Tiara tunjukkan. Ia berharap agar keinginan wanita itu segera terkabul, bertemu kembali dengan sang buah hati. Sebelum jam 12 siang, Arya dan Tiara beserta Arga akhirnya tiba di rumah Pak Arif dan Bu Laras. Tiara tidak mampu menahan air matanya saat bercerita tentang Aditya kepada kedua orang tuanya. Ia menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi terhadap Aditya. Ia mengaku belum mampu menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya. Bu Laras berusaha menenangkan putri bungsunya tersebut. Kamu gak perlu menyalahkan diri sendiri, sayang. Kita juga tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk cucu ayah dan bunda. Bu Laras mengusap-usap punggung Tiara. Kalau memang Tia seorang ibu yang baik, kenapa ini terjadi pada Adit, Bun? Tia benar-benar sakit menghadapi kenyataan pahit ini. Udah, sayang, jangan nangis terus. Ingat anak kita yang ada dalam perut kamu. Arya mencoba menenangkan Tiara. Benar kata suami kamu, nak. Kamu jangan sedih. Ayah janji akan berusaha mencari Adit. Pak Arif sangat kasihan melihat kesedihan Tiara. Besok pagi, Ayah dan Arya akan mengunjungi tempat di mana ayah melihat anak yang mirip dengan Adit. Semoga apa yang kita harapkan akan segera terkabul. Iya, sayang, dengar apa yang ayah katakan. Kamu harus kuat. Arya menggenggam jemari Tiara. Tiara mengembuskan napas berat. Ia berusaha untuk menenangkan diri dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menyayanginya. Ia sama sekali tidak berniat untuk membuat keluarganya cemas. Ia hanya ingin segera bertemu dengan anak yang sudah 2 bulan tidak bersamanya. Ia ingin tahu
Seperti apa keadaan Aditya saat ini? Arya meminta Tiara agar segera menghubungi Bayu. Ia ingin mengetahui pasti penjelasan yang diberikan kepada Tiara tentang dokter yang memiliki pasien bernama Aditya. Ia tidak kuasa melihat istrinya selalu tampak bersedih. Tiara pun akhirnya menelpon Bayu dan memberitahukan keberadaannya saat ini sedang di rumah orang tuanya. Bayu segera mengakhiri pembicaraan, lalu bergegas untuk menemui sang mantan istri yang bayangannya belum mampu keluar dari pikirannya. Hari ini, Tiara dan Arya beserta Bayu menemui Revan. Tiara sangat berharap agar segera mendapatkan titik terang dari sahabat Bayu tersebut. Revan pun menjelaskan apa yang ia rasakan saat memeriksa pasiennya kala itu. Siapa nama orang tua pasien itu, Dok? Tanya Tiara penasaran. Pak Dhani dan Bu Citra. Revan menyebutkan nama dua orang yang tidak asing menurut Tiara. Apa, Dok? Dhani dan Citra? Itu nggak mungkin. Tiara berusaha untuk tidak percaya dengan nama yang Revan sebutkan. Bawa kami ke rumahnya sekarang, Van. Bayu sangat kesal mendengar jawaban Revan. Laki-laki yang berprofesi sebagai dokter tersebut akhirnya memenuhi permintaan sahabatnya. Mobil mereka pun segera melaju ke rumah Dhani dan Citra. Tiara tidak mengerti kenapa nama dua orang yang Revan sebutkan sama persis dengan sahabatnya. Setelah beberapa menit, mereka pun tiba di rumah yang Revan sebutkan. Satpam yang bekerja di rumah tersebut tidak merasa curiga melihat keberadaan Revan karena sudah pernah bertemu sebelumnya. Ia pun membukakan pintu pagar. Tiara sangat terkejut melihat Aditya bermain bola bersama seorang wanita yang tidak lain adalah Citra, sahabatnya. Ia tidak ingin percaya dengan apa yang ia saksikan. Ia pun segera keluar mobil lalu menghampiri sang buah hati yang telah lama tidak bertemu. Adit, ini Mama sayang. Tiara mendekati Aditya, tetapi anak itu menghindar. Mama gak sayang sama Adit. Aditya justru mendekap tubuh Citra. Apa-apaan ini, Cit? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Tiara melontarkan pertanyaan itu kepada Citra. Tanya pada mantan suamimu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Dhani yang baru keluar dari rumah. Aku tidak mengerti. Kenapa sahabat yang aku percaya selama ini tega memberiku penderitaan? Dhani dan Citra adalah dua sahabat yang sudah lama aku kenal. Kenapa mereka berkhianat? Begitu batin Tiara. Kenapa kau lakukan ini, bro? Bayu menarik kerah kemeja yang Dhani kenakan. Itu karena perbuatanmu. Kau telah membunuh kedua anakku. Dhani menepiskan tangan Bayu. Apa maksudmu? Aku sudah minta maaf atas apa yang terjadi dengan kehamilan istrimu. Sudah berapa kali aku bilang, aku gak sengaja. Karena perbuatanmu, anak dalam kandungan istriku tidak dapat diselamatkan. Aku ingin agar kau merasakan sakitnya kehilangan. Walaupun kau mengaku tidak sengaja, tapi karena perbuatanmu yang menabrak istriku, kami kehilangan buah hati kami. Apa salah anakku? Jika kau ingin balas dendam, lampiaskan padaku. Jangan sakiti Tia dan Adit. Mereka orang-orang yang aku sayangi. Arya kesal mendengar pengakuan Bayu, tetapi ia tetap berpikir kalau laki-laki itu hanya masa lalu istrinya. Justru itu yang aku harapkan. Kau tega membuat Tia bersedih selama 2 bulan. Kau telah memisahkan ibu dari anaknya. Bayu mendaratkan pukulan di wajah Dhani hingga hidungnya mengeluarkan darah. Dhani tidak tinggal diam. Ia juga membalas apa yang Bayu lakukan. Kedua pria itu kini saling membalas pukulan. Arya dan Revan berusaha melerai pertarungan kedua orang tersebut hingga berhasil. Tiba-tiba, beberapa orang kepercayaan orang tua Bayu sampai di rumah Dhani. Sebelum ke rumah Dhani, Bayu terlebih dahulu menghubungi mereka. Sebab saat Revan menyebutkan nama Dhani dan Citra, Bayu sangat yakin mengenal mereka. Bayu juga sadar kalau dirinya pernah melakukan kesalahan yang ternyata menyebabkan Dhani dan Citra kehilangan calon bayi mereka. Bayu tidak pernah menyangka kalau kedua orang tersebut membalas apa yang ia lakukan dengan menculik Aditya. Papa, Aditya berteriak, lalu berlari menghampiri Dhani. Bayu berusaha untuk tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Anak kandungnya sendiri telah menganggap orang lain sebagai ayahnya. Ia berpikir
kalau Dani benar-benar telah berhasil mempengaruhinya. Ia meminta orang kepercayaan ayahnya agar segera membawa Dani ke kantor polisi terdekat. Sementara Citra berlutut dan memohon kepada Tiara agar memaafkan perbuatan Dani. Namun, Tiara tidak bersedia karena menganggap perbuatan kedua sahabatnya tersebut adalah tindakan kriminal. Bayu segera menggendong Aditya, lalu mereka pun meninggalkan tempat itu. Tiara sangat kasihan melihat Citra, tetapi ia juga sakit mengingat perpisahannya dengan Aditya karena perbuatan sahabatnya. Kini, Tiara kembali berada di dekat Aditya. Ia berusaha membujuk anak itu dan mengaku sangat menyayanginya. Aditya pun akhirnya luluh, lalu mengeluarkan kalimat yang membuat Tiara terharu. Sang buah hati tercinta sangat merindukannya. Mereka pun akhirnya tiba di rumah orang tua Tiara. Bayu sangat berterima kasih kepada Revan. Ia juga segera menghubungi kedua orang tuanya agar menemui Aditya di rumah sang mantan mertua. Orang tua Tiara sangat bahagia karena cucu kesayangan mereka telah kembali. Sementara Arya langsung memberikan kabar kepada keluarganya kalau Aditya telah ditemukan. Semua anggota keluarga sangat bersyukur karena Aditya kembali bersama orang tuanya. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Tiara akhirnya melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan. Setelah Aditya ditemukan beberapa bulan yang lalu, mereka pun kembali ke rumah keluarga Arya. Semua anggota keluarga menyambut hangat putri yang telah Tiara lahirkan. Mereka pun memberikan nama yang sangat indah kepada anak itu, Ayana Wijaya. Arya dan Tiara merasa menjadi orang tua paling beruntung karena telah dikaruniai seorang putri yang mereka dambakan. Tiara tidak pernah menyangka kalau dalam hidupnya ada dua pria yang pernah menjadi imamnya. Setelah bercerai dengan Bayu, ia kembali dipertemukan dengan pendamping hidup yang sangat mencintainya. Ia sangat bersyukur memiliki suami seperti Arya. Laki-laki itu dengan ikhlas menerima dirinya apa adanya. Masalah yang pernah mereka alami mampu teratasi karena besarnya cinta di antara mereka. Kini, Tiara dapat berkumpul kembali bersama orang-orang tersayang, suami dan ketiga buah hatinya, serta keluarga Arya yang sangat mencintainya. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung. Perpisahan dengan sang mantan suami telah membawanya pada kehidupan yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Terima kasih telah mengikuti kisah Tiara. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki makin berlimpah. Sampai ketemu di novel saya berikutnya.